Selamat pagi Bapak dan Ibu. Adapun pertemuan kita hari ini yaitu sebagai aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan ke-9, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif di SMP Negeri 2 Silai. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa sehat sampai hari ini dan bisa melaksanakan aktivitas kita. Adapun agenda kita hari ini yaitu yang pertama doa pembuka yang dibawakan oleh Ibu D. Marbun, dan selanjutnya kata sambutan dari Pak Kepala Sekolah. Yang ketiga penyampaian materi budaya positif, dan yang keempat kita akan melakukan tanya jawab. Kelima doa penutup, dan terakhir penutup. Nah, itulah agenda yang kita lakukan hari ini. Yang pertama kita terlebih dahulu berdoa yang dibawakan oleh Ibu D. Marbun. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus buat penyertaan pada kami hingga pada saat ini kami bisa berkumpul Bapak di tempat ini, yaitu untuk mendengarkan pemaparan dari calon guru penggerak Ibu Dewi Kartika Siahaan. Berkati kami semua yang ada di sini Bapak, agar kegiatan kami ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga mengakhiri Bapak. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Kartika Siahaan bisa terlaksana di sekolah kami ini juga. Bapak, kami manusia yang penuh dengan dosa, kiranya Engkau ampunkan Bapak, agar kami layak menerima berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terimalah doa kami ini melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, acara kita selanjutnya yaitu kata sambutan dari Pak Kepala Sekolah. Pada Pak Kepala Sekolah kami persilakan. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan pada Tuhan, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-9 SMP Negeri 2 Silai atas nama Kartika Dwi Siahaan. Jadi harapan kami kepada Ibu Siahaan, setelah selesainya atau setelah Ibu jadi guru penggerak, mudah-mudahan apa yang Ibu terima daripada narasumber dapat dilaksanakan atau kita laksanakan di SMP Negeri 2 Silai. Kami yakin dan percaya pemaparan ini akan menjadi bekal untuk Ibu dan untuk dapat disampaikan di sekolah kita ini. Jadi kami yakin dan percaya Ibu akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Kepala. Semoga doa Bapak terkabulkan. Amin. Dan bisa saya laksanakan. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu bisa mendukung di lingkungan sekolah kita dengan merubah pola pikir anak-anak. Bukan disiplin itu bukanlah kita yang menghukum mereka. Jadi disiplin itu dari diri mereka sendiri, dari diri sendiri mau melakukan hal yang positif. Jadi selama ini pemikiran kita itu salah. Ketika kita membuat peraturan, kita yakin bahwa anak-anak akan disiplin. Ternyata bukan. Mereka hanya melakukannya dengan keadaan terpaksa. Mereka melakukannya karena takut dihukum. Mereka melakukannya karena mereka pengen dilihat baik di mata guru. Ternyata disiplin itu tidak seperti itu. Disiplin itu adalah perubahan dari diri sendiri karena kesadaran dirinya sendiri. Dia memahami ketika dia melakukan itu, dia akan baik di masa yang akan datang. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak
agar mereka mau melakukan hal yang positif. Nah, ada di sini kepalang tangan Anda dan teman Anda. Memang kita nggak usah terlalu mempraktikkan. Kita lihat aja, ketika kita memiliki suatu hal, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita memiliki apa yang berharga dalam diri kita, ada godaan, ada masukan dari orang lain, sehingga kita bisa melepaskan apa yang berharga dalam diri kita. Bisa saja karena sombongan, bisa saja karena dirayu atau dipuju, bisa saja karena memang kita ingin memberikan hal tersebut. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka sudah meyakini sebuah hal yang positif, mereka mau melepaskannya yang berharga dalam dirinya. Kenapa? Karena alasan kesenangan. Mereka merasa ketika dia memberikan, itu akan menjadi kesenangan tersendiri buatnya. Nah, itu yang kita ingin didik anak kita agar bisa berpegang teguh, sehingga apa yang dimilikinya tidak lepas dari dirinya. Sama dengan kita sebagai guru. Apa yang berharga dalam diri kita? Yang berharga dalam diri kita sebagai yang sudah berkeluarga adalah keluarga. Apakah kamu ingin melepaskan istrimu? Apakah kamu ingin melepaskan anakmu? Atau kamu ingin melepaskan suamimu? Tidak kan? Pasti kamu akan memegang teguh yang namanya yang kamu yakini ataupun yang kamu cintai. Jangan sampai lepas. Walau godaan dari luar itu banyak, jangan sampai lepas keyakinan ini. Ini adalah tugas kita sebagai guru. Bagaimana kita meyakinkan mereka agar mereka mau memegang teguh keyakinannya. Nah, di sini topik budaya positif itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika kita mempraktikkan di dalam kelas, kita tidak bisa lagi membuat peraturan yang peraturannya itu muncul dari guru. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus seperti itu. Itu bukan lagi guru masa depan. Tapi bagaimana ketika kita masuk di dalam kelas, kita harus menanyakan kepada siswa. Sebelum masuk, kita akan menanyakan keyakinan dari mereka yang bisa membuat mereka berpikir positif. Apa itu keyakinannya? Ketika kita masuk ke dalam kelas, usahakan tertib mendengarkan guru menjelaskan. Kita tanyakan mereka, keyakinan apa yang kita bentuk dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah, karena mereka yakin dengan apa yang diucapkan, pasti akan mereka lakukan. Bagaimana kita mendisiplinkan? Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu bisa kita berikan kepada mereka dengan tertib? Itu yang pertama. Kita tanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas. Di sini ada teori-teori motivasi, keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Yang kelima ini nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita yang mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu salah. Ketika kita membuat mereka merasa bersalah, kita tegur mereka di depan temannya, ternyata itu mempermalukan diri mereka, sehingga mereka tidak mau berubah. Nah, ketika ada seorang anak yang bersalah, jangan kita membuat dia merasa bersalah. Kita tanyakan dulu terlebih dahulu. Pasti ada alasannya melakukan hal itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu makna disiplin? Disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar.
Nah, guru fungsinya mengontrol siswa belajar. Kita hanya mengontrol. Ketika dia melakukan kesalahan, kita akan menegurnya. Nah, itu tidak boleh. Kamu sudah melakukan kesalahan. Kita hanya mengontrol mereka. Ya, jadi kita posisinya mengontrol. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan. Arti merdeka di sini berarti bukan mereka bebas sesukanya, tidak. Bebas tetapi terkontrol. Itu makna merdeka yang mau diberikan oleh Ki Hajar Dewantara kepada kita. Makanya kita akan memulai kurikulum merdeka. Merdeka artinya di situ mereka bisa belajar sesuai dengan bakat dan minat. Memang sangat sulit untuk kita praktikkan langsung di kelas karena tuntutan dari kurikulum merdeka itu sendiri mengatakan bahwa siswa itu harus merdeka. Merdeka. Jadi ketika kita memberikan soal, kita tidak boleh samakan. Nah, antara misalnya karena kita sudah membentuk unggulan dengan tidak unggulan, tidak sama lagi soal kepada mereka. Karena pemahaman mereka berbeda. Dan cara belajar mereka pun harus kita bedakan juga. Yang satu suka membaca, yang lain tidak suka. Yang satu suka menonton, yang lain tidak. Yang lain suka menulis, yang lain tidak. Jadi kita harus aktif. Bagaimana kita memahami kemauan siswa itu berdasarkan bakatnya. Dan dari segi tugas pun kita harus membedakan mereka. Kenapa selama ini kita temukan siswa kita itu banyak yang tidak mengerjakan PR? Karena apa? Malas. Alasannya tidak ada buku. Itu semua alasan-alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Jadi di sini kita harus merubah paradigma kita sebagai respon kita terhadap disiplin siswa tersebut. Kita lihat di sini stimulus, respon, realitas, kebutuhan. Kita harus melihat siswa itu dari kebutuhannya. Semua tidak sama. Karena memang selama ini kita melihat orang itu sama. Kalau di dalam kelas, kebutuhan di kelas itu sama kita buatkan. Dan yang ketiga, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan selama ini. Nah, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan kita juga sebagai guru berpikir bahwa kita bisa mengontrol siswa. Dan pemaksaan pada saat bujukan gagal. Terakhir, model berpikir kita menang atau kalah. Nah, ketika siswa kita melakukan sebuah pertandingan, kita hanya menuntut mereka untuk menang. Kita harus mengatakan harus menang, tidak. Tapi kita melihat bagaimana proses mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini dia teori kontrolnya, realitas. Kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Karena kita tahu ke dalam keadaan ekonomi anak kita itu berbeda. Dalam kebutuhan dari geografis kebutuhan mereka berbeda. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bagaimana kita menyikapi ini Bapak Ibu guru? Sangat rumit. Ternyata ketika kita ingin melakukan ini sangat susah. Kita berusaha. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, menang, menang. Nah, ini artinya kita bisa simpulkan teori kontrol ini. Ternyata kita tidak bisa mengontrol siswa Bapak dan Ibu. Sulit karena memang kita rasakan selama ini kan. Kita tidak bisa mengontrol mereka sesuai dengan kehendak kita. Sesuai dengan keinginan kita tidak bisa ternyata. Karena apa? Minat bakat mereka berbeda. Apalagi Pak RDN. Matematika banyak kan dia nggak suka. Ya kan Pak RDN? Sama.
Dengan pembelajaran yang lain, apalagi bahasa Inggris, saya kuliah sampai saya perjuangan saya yang susah mencari kerja, pemandangan mereka juga tidak berubah. Jadi bagaimana? Kita harus melihat atau membuktikan aksi nyata, bukti nyata. Ketika seorang yang melakukan perbuatan yang tidak atau perbuatan negatif itu akan masa depannya bagaimana? Boleh kita menggunakan video untuk mereka agar mereka lebih memahami. Karena ketika kita melakukan materi kita penyampaian hanya model materi itu sia-sia ternyata. Saya ingin sebetulnya mengembangkan di sekolah ini kerja kelompok karena memang itu yang dituntut, kolaborasi. Bukan hanya guru yang berkolaborasi, anak-anak di kelas juga harus kita aktifkan berkolaborasi agar pemikiran mereka lebih kreatif. Bagaimana Bapak Ibu agar mereka dalam soal itu kita tidak bisa menuntut mereka hanya satu yang mengerjakan karena memang satu orang dia mampu. Kita harus baurkan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Sehingga dalam kerja kelompok, pemandangan yang tidak paham itu akan berusaha bekerja. Jadi kita usahakan di dalam kelas itu kita buat kerja kelompok karena memang itu dituntut di modul ajar kita. Setiap modul ajar kita nanti di situ kegiatannya adalah kerja kelompok. Bagaimana kalau kita rubah Bapak Ibu? Mulai dari sekarang kelas itu kita buat kerja kelompok. Tapi bukan di luar, tapi di dalam kelas. Kita pun sebagai guru tidak lagi teacher center. Tapi akan jadi apa? Student center. Jadi mereka yang lebih aktif, bukan lagi guru yang lebih aktif. Jadi mereka bisa mengontrol dirinya. Ketika berkolaborasi nanti mereka akan bisa mengontrol dirinya. Mereka juga ingin aktif berbagi dengan kawan-kawannya. Mungkin dengan kita mereka ada segan, tapi dengan sesama temannya dia akan terbuka pikirannya. Kita juga sebagai guru akan terbantu. Misalnya kita buat masalah, ini kerjakan kelompok, bahas secara berkelompok. Kita juga tenang. Kita sebagai guru tidak capek lagi memberikan materi. Kita hanya mengawasi mereka bagaimana di setiap kelompok itu bekerja sama. Jadi kita nggak capek lagi, simple, diam kau, ribut sana sini nggak lagi. Coba kalian Bapak dan Ibu buat kerja kelompok. Kemarin kami sudah praktikkan dan itu memang membuat siswa lebih aktif. Buat kerja kelompok. Tapi baurkan, jangan samakan yang tidak mampu satu kelompok semua, jangan. Buat satu orang yang mampu, dan ini yang menjadi ketua kelompok. Kita ganti nanti hari kedua, kamu dulu ketua kelompok. Kita ganti lagi hari ketiga, kamu ketua kelompok. Pasti dia akan aktif. Jadi itu solusi agar kita bisa memberikan diri mereka lebih terkontrol. Jangan lagi kita yang lebih pusing. Jadi jangan lagi student center, jangan lagi teacher center, tapi student center. Itu yang diinginkan oleh pemerintah kita saat ini. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita bisa mengarahkan siswa kita nilai kebajikan apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu mendisiplinkan dirimu. Di sini ada nilai kebajikan yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkebinekaan global, itu P5 yang seperti kita lakukan, P5. Bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong. Nilai-nilai kebajikan ini kita bisa menyatakan kepada siswa. Nah, kita sudah membantu keyakinan kelas. Nilai kebajikan apa yang sudah kamu lakukan? Kita tanyakan mereka. Nah, itu dia. Jadi jangan lagi pusing jadi guru. Jangan mau jadi teacher center, tapi student center. Berikan masalah pada anak-anak itu, maka anak-anak itu akan berpikir kreatif dan mereka akan bergaul dalam satu kelompok dan bisa membuktikan nilai kebajikan yang mereka lakukan. Nah, itu dia ya. Nah, motivasi, kita harus memotivasi mereka. Nah,
Apakah kita seorang penghukum ataukah kita memberikan hukuman, konsekuensi, restitusi? Nah, itu dia. Sebagai guru, bagaimana kita melihat ketika di dalam kelas kita seorang anak melakukan kesalahan? Hei, kita permalukan kadang-kadang di depan teman. Ternyata salah. Ternyata bukan seperti itu. Kadang juga kita sadar sendiri ketika kita ditegur di depan kawan-kawan, kita merasa malu. Ya kan Bapak dan Ibu? Anak-anak pun seperti itu. Ketika bersalah kita bawa dia. Aturan di sini harus ada guru BK. Tapi ternyata tidak ada. Nah, itu fungsi guru BK sebetulnya. Kita bisa sebagai guru di dalam kelas ada seorang anak melakukan sebuah kesalahan, boleh kita katakan kepada guru BK tolong dibimbing, karena mereka sudah belajar tentang psikologi anak dan mereka akan bisa menanganinya. Tapi ketika tidak ada guru BK, ternyata kita yang harus terjun sendiri. Bagaimana kita menyikapi ini? Oh, seperti ini. Gak boleh kita mempermalukan. Kita panggil. Banyak seperti di kelas yang tidak unggulan, kita lihat banyak masalah kepada anak-anak. Bagaimana kita menyelesaikan ini Bapak dan Ibu? Harusnya kita harus bekerja sama. Ternyata yang kita buat selama ini tidak efektif. Tidak ada perubahan. Sama aja. Hari esok, hari lusa, hari apa, semua tetap sama. Perbuatan anak kita itu tidak ada perubahan. Jadi bagaimana kita harus membuat motivasi terlebih dahulu. Kita motivasi anak-anak itu. Karena memang mereka datang ke sini kadang-kadang orang tuanya tidak peduli, motivasi belajarnya sangat rendah. Nah, ini tugas kita sebagai guru. Kita harus memotivasi mereka penuh. Itu tugas kita guru. Nah, bagaimana motivasi eksternal? Itu dari guru. Internal kemungkinan dari diri mereka sendiri. Bagaimana kita dari eksternal, internal? Itu adalah tugas kita. Sona tegang deh, kita masuk speaking. Sona contoh kita Bapak Ibu. Ayo beli joget dulu kita. Ayo kita berdiri Bapak dan Ibu. Kita speaking dulu. Saya pikir saya besar. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan hingga berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, terlihat di dada bunda. Kiri, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan pajak. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi empat. Buat terlihat rinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Konsekuensi. Nah, selama ini kita melakukan hal hukuman. Kita seringkali, apalagi saya seringkali menghukum siswa. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah tadi, ketika kita sudah masuk di dalam kelas, kita buat dulu terlebih dahulu kesepakatan. Musilah bisa belajar dari sini. Bagaimana kamu bisa mengaktifkan di dalam kelasmu? Kamu terlebih dahulu tanyakan kepada mereka kesepakatan apa yang kita bisa buat di kelas ini untuk mendisiplinkan kalian. Tanya mereka satu-satu. Jangan kamu yang membuat. Namanya keyakinan. Keyakinan yang mereka punya.
tanyakan satu-satu. Kamu, apa kira-kira keyakinan yang bisa melakukan? Seperti itu selanjutnya. Nah, ketika mereka sudah melanggar, gimana jawab? Oke. Nanti ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu sudah bisa mengatakan kepada mereka, berdasarkan keyakinan kelas kita, kamu sudah melanggar nggak? Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Itu bukan lagi kamu menghukum, tapi mereka sudah kamu kesepakati apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk menertibkan mereka. Itu. Nah, konsekuensi bersifat sudah terencana. Tadi kan sudah disepakati. Nah, ketika kamu sudah sepakati, sudah terencana bagaimana kita nanti bisa melakukan kepada mereka konsekuensi kalau sudah melanggar kesepakatan yang mereka sampaikan. Bagaimana mereka kehidupan mereka, sedangkan apa yang disampaikan atau keyakinan yang mereka sampaikan aja tidak bisa mereka lakukan. Ini kan sudah bisa diarahkan. Mau jadi apa kamu nak? Sedangkan yang kamu keyakinkan aja, keyakinan yang kamu sudah berikan saja, kamu langgar, kamu mau jadi apa nak? Nah itu dia. Jadi tidak lagi pusing-pusing kita menghukum mereka nanti kalau dibawa ke HAM, tidak lagi. Ya, itu yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Di sini tindakan guru. Ada hukuman, contoh hukuman. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah dia. Kita suruh dia tulis, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas temannya telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Nah, saya akan berikan contoh konsekuensi. 1, misalnya, ketika murid kita terlambat datang, pas bel, terlambat datang 10 menit. Agar tidak terjadi lagi, kita lihat 10 menit sudah saatnya istirahat. Kamu lanjutkan yang 10 menit ini. Karena kamu sudah korupsi waktu 10 menit, kamu habiskan waktu 10 menit, kamu tidak boleh istirahat dalam 10 menit itu. Itu adalah konsekuensi. Nah, ketika seorang anak merusak meja atau kursi, kita tidak boleh langsung kita ganti, itu tidak. Mana pertanggungjawaban anak? Ketika kita sudah tahu dia merusak kursi, betul kan? Itu konsekuensi. Betulkan kembali kursi ini karena memang ini bukan kita yang membeli. Itu yang kita berikan konsekuensi. Gak segampang kita itu juga bisa mengajarkan anak. Ketika dia melakukan kesalahan, kita terlalu cepat mengambil solusi. Jangan kita yang mengambil solusi, bapak dan ibu. Yang mengambil solusi anak-anak itu kita buat mencari penyelesaian masalah. Ini meja, ini kursi. Kamu duduki, pas kamu duduk bagus anak. Iya. Kamu rusak? Iya, silakan. Betul kan? Dengan cara bagaimana? Kamu bekerja sama dengan kawanmu. Siapa nanti pas istirahat? Ambil paku, ambil palu, kerjakan. Itu mengolah pikir mereka bertanggung jawab. Jangan kita mengajarkan mereka. Itu mengajarkan ketika rusak kursi, ambil dari sana, ada yang bagus. Jangan. Itu merusak mental mereka. Tapi kita arahkan mereka untuk mempertanggungjawabkan apa kesalahan yang mereka lakukan. Itu yang ingin kita lakukan saat ini. Itu konsekuensi. Jadi lebih baik ketika anak-anak melakukan sebuah melakukan sebuah kesalahan, kita berikan konsekuensi. Jangan lagi kita menghukum. Ya, lanjut kita masuk ke segitiga restitusi. Inilah cara kita menghadapi anak ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali
kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan lagi merasa malu dengan mereka. Jangan lagi kita mempermalukan mereka, tapi kita melakukan segitiga restitusi. Dengan cara bagaimana? Contohnya, seorang anak tidak mengerjakan PR. Memang ini di sekolah kita seringkali masalah anak tidak mengerjakan PR. Pusing saya. Bahkan hanya 3 orang dalam satu kelas yang mengerjakan tugasnya. Ayo Bapak Ibu kita motivasi anak-anak ini agar mau belajar. Bagaimana caranya kita akan memberdayakan mereka lebih baik lagi? Itu tujuan kita. Nah, bagaimana praktik dari segitiga restitusi ini? Tadi sudah kita bentuk keyakinan kelas di dalam kelas itu. Apa kira-kira keyakinan yang sudah kita sepakati? Biar lebih mudah mereka melihat. Boleh kita print, kita tempel di dalam kelas. Jadi ini boleh kesepakatan kita. Sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi kita semua guru di dalam kelas itu kita bentuk keyakinan kelas yang kita tanyakan terlebih dahulu kepada mereka. Dan begitu juga sesama kita guru. Boleh kita lakukan keyakinan sekolah? Boleh. Apa keyakinan kita ini guru, bapak dan ibu guru? Jangan kita ke siswa. Bagaimana dengan keyakinan kita guru? Misalnya dalam bersekolah tepat waktu, itu keyakinan. Mengajar dengan baik di kelas, itu keyakinan. Masa kita sebagai guru juga kita melanggar keyakinan kita? Bagaimana murid memandang kita sebagai guru ketika kita sudah melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Piket datang tepat waktu, misalnya. Tapi kita tidak lakukan, siswa kita bagaimana? Jadi kita bentuk dulu dari diri kita sendiri, baru kita bisa ke orang lain. Jadi lebih baik kita merubah diri dulu, baru orang lain. Nah, ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, kita sudah membentuk atau membuat keyakinan kelas. Pertama kita tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan hal itu? Ini ya, keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik internal kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran menggunakan masker, jangan berlari di kelas. Nah, keyakinan di sini peraturan itu kalimatnya selalu negatif. Negatifnya di mana? Selalu itu negatif, dilarang itu negatif, hadir di sekolah itu juga negatif, dilarang melakukan kekerasan, dilarang itu sama aja dengan kalimat negatif. Nah, dengan keyakinan kelas kita membuatnya menjadi kalimat positif. Harus bertanggung jawab, harus juga itu termasuk negatif. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Jadi itu peraturan yang dibuat itu sebenarnya meyakinkan ada kesehatan. Kita bisa merubah kalimat peraturan itu menjadi positif. Alasan kita membuat keyakinan kelas itu yaitu untuk alasan kesehatan, ada alasan keselamatan, agar orang bisa bersabar. Nah, itu dia tujuan kita membuat keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Ini yang sangat sulit kita lakukan Bapak dan Ibu. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, ternyata kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang tidak mereka miliki. Nah, ini dia. Apakah dia kurang kasih sayang? Apakah dia kebutuhan dasarnya bertahan hidupnya kurang? Apakah penguasaannya kurang? Ataukah kesenangannya yang dibuat di situ lebih besar? Ataukah kebebasan yang ingin dirasakan? Mungkin di rumah dia kurang bebas, di sekolah dia mengalami harus bebas dan butuh kasih sayang. Ini yang harus kita identifikasi dari anak kita. Bagaimana kita mengidentifikasi ini? Ini
kita tugas guru yang paling rumit saya rasakan. Nah, ketika kita mengidentifikasi kebutuhan ini, kita sudah mudah mencari solusi dari apa yang selama ini dilakukan oleh siswa. Kita boleh berkolaborasi dengan orang tua ketika mereka kurang kasih sayang. Kita panggil orang tuanya. Ternyata ini kurang kasih sayang di rumah. Ketika dia melakukan kesalahan, oh, dia terlalu penguasaan, dia menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kebutuhan dasar yang harus kita penuhi kepada anak-anak. Bagaimana kita Bapak dan Ibu bisa melakukan hal tersebut? Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita lihat. Sudah dijabarkan satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan akan perasaan aman. Apakah anak kita kurang merasa aman? Berarti itu kebutuhan dasarnya, kebutuhan bertahan hidup. Baru kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini kebutuhan anak-anak itu. Ada dalam diri mereka? Atau ini mereka ingin memenuhi kebutuhan ini? Itu ternyata yang harus bisa kita penuhi. Atau penguasaan. Dia harus dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten. Baru kebutuhan bebas. Kebutuhan anak-anak kemandirian, ada anak kita itu terlalu mandiri. Ada apa? Ada yang harus kita tata-tata, harus kita rangkul, kita arahkan. Dan juga mereka memiliki mampu mengendalikan arah hidupnya. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. Mereka masih ingin bermain, mereka masih senang-senang. Ada jadi kelima jenis ini, kebutuhan ini yang beragam dalam diri anak-anak itu yang memperumit kita untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, ada kebutuhan yang ingin diusahakan anak itu ingin terpenuhi dalam dirinya. Nah, itu dia. Aku hebat kan? Aku bikin ibu guru kejar aku. Dia merasa penguasaan, dia merasa hebat. Dia di sini kebutuhannya penguasaan. Yang ketiga, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku dan dia butuh kasih sayang. Ketika dia berinteraksi dengan kita, ternyata dia butuh kasih sayang. Aku bosan belajar di keras, itu terus yang saya kerjakan. Warna itu aja. Dia ingin bebas. Dan kita suruh menggambar, siapa tahu dia minat menggambar. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu guru di sekolah? Mana yang kita lakukan di sekolah? Kita seorang penghukum bagi siswa, membuat merasa bersalahkah? Atau kita sebagai teman? Atau kita sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Di sini dijabarkan penghukum. Seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Patuhi aturan saya, atau awas kalau selalu saja salah. Kita selama ini sebelum saya memikirkan ke CGP ini atau terjun ke CGP ini, saya seorang penghukum. Saya lebih senang menghukum karena memang saya tidak memahami kelima posisi kontrol yang harus saya lakukan. Jadi kontrol yang saya lakukan adalah seorang penghukum. Tidak menggunakan keras. Saya tidak melakukan keyakinan keras terlebih dahulu. Saya sudah menghukum mereka. Dan kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga yang saya lakukan. Saya kadang-kadang menepuk mereka di depan teman mereka, sehingga mereka tidak nyaman atau merasa rendah diri di depan kawan-kawannya. Yang ketiga, ini juga sangat tipis saya lakukan sebagai seorang teman. Nah, yang keempat, kita memantau. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita bagaimana Bapak dan Ibu? Kita harus bisa. Ini dari antara kelima ini, yang paling bisa kita lakukan itu adalah 4 dan 5, pemantau dan manajer. Inilah yang kita lakukan. Yang ketiga ini jangan lagi kita lakukan.
Jadi kalau kita bisa menjadi seorang guru yang baik, kita berharap kita menjadi seorang yang guru yang baik, kita harus memiliki kontrol 4 dan 5 ini. Itulah tugas kita seperti itu. Harus bisa memanajer dan mengontrol, bukan lagi menghukum, membuat merasa bersalah, tapi juga teman. Ini kalau kita terlalu dekat dengan siswa juga bisa jadi masalah. Teman tapi nanti jangan terlalu dekat. Boleh kita sebagai teman kepada siswa, tapi ada batasannya. Nah itu ya, yang paling harus kita miliki adalah pemantau dan manajer. Nah ini dia motivasi. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya bagaimana? Kalian dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampaknya pada murid. Kita lihat di sini identitas gagal kontrol dari luar. Ketika kita mengontrol dari luar, bagaimana hasilnya? Nah ini ada kontrol dari luar, dan ini kontrol dari diri sendiri. Nah kontrol dari diri sendiri inilah yang ingin kita lakukan kepada siswa, sehingga siswa kita bisa menyadari, memikirkan tentang dirinya sendiri. Bukan kita yang menginginkan dia agar menjadi seorang yang kita inginkan, tidak. Kita harus memotivasi dia, kontrol dalam dirinya agar dia bisa berubah. Tidak ada efeknya dari kita kalau kita hanya sendiri saja. Tidak ada dari dalam diri mereka masing-masing. Oke, segitiga restitusi. Nah ini yang akan kita lakukan. Saat guru di posisi manajer. Nah, ketika kita mengetahui seorang siswa kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus posisi manajer. Di sini langkahnya kita terlebih dahulu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil, kita bicara 4 mata. Pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan pernah kesalahan, tapi saya juga pernah melakukannya. Oke, yang kedua, seorang guru akan mengubah pandangan dari itu yang kita tanya, sehingga itu benar-benar dari diri anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, mengapa lagi kamu nak melanggar keyakinan tersebut? Nah itu dia cara melakukan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya, contoh kasus. Yang sana tidak lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Kakak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan keluarga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ditindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya melihat saja. Sudah gemuk sekali pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah pak. Iya, setuju.
kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dah. Sama deh. Ya, demikianlah pemaparan saya hari ini Bapak dan Ibu. Kita sudah paham bagaimana melakukan kita sebagai guru posisinya sebagai manajer untuk melakukan melihat kesalahan anak-anak. Saya harap Bapak dan Ibu semua bisa melakukannya di sekolah kita ini agar menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih dikenal luar agar murid kita semakin banyak tahun depan datang ke SMP juga. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana Bapak dan Ibu, silakan. Tadi dia mau bertanya loh. Terima kasih atas waktu itu. Terima sedikit yang tadi Ibu mau tanyakan. Tadi tentang keyakinan kelas, ya. Apakah itu cenderung ke hanya disiplin saja Ibu ya? Aku hanya untuk meyakinkan itu aja. Terus yang kedua, tadi ada cara belajar siswa yang tadi student center and teacher center. Sebenarnya itu bukan hal baru. Dari dulu juga ada itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu dari dulu sudah ada kalau mata pelajaran sains dengan kalau mata pelajaran yang lain. Tapi masalahnya sekarang kalau kita student center tadi perlu kolaboratif, ya Bu, kolaboratif. Jadi kalau kita buat di dalam kelompok pasti ada ribut-ribut. Pengalaman kalau kita guru semua di sini, misalnya kelas A ini ribut sama di dalam. Berarti apakah kolaboratif itu nggak bisa bersuara? Jadi kalau bersuara, kelas lain mengganggu. Terus kita ini semua guru, nah guru dikuasai kelasnya. Kadang seperti itu. Itu aja Bu, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, keyakinan kelas itu apakah hanya itu untuk mendisiplinkan anak? Gitu ya. Nah, dengan kita membuat sebuah keyakinan kelas itu akan mendisiplinkan anak di dalam kelas. Memang yang pertama kita terlebih dahulu mendisiplinkan anak. Dengan anak disiplin, anak-anak akan semakin aktif belajar. Ya kan? Mereka sudah menyadari bahwa keyakinan yang mereka sampaikan akhirnya akan menghasilkan buah yang positif. Dengan mereka sudah disiplin mau melakukan hal itu kan kita mengatakan di keyakinan kelas ketika guru menyampaikan atau memberikan soal kita kerjakan dengan baik. Kan ada di situ keyakinan kelas. Nah, kita juga di situ memacu mereka untuk belajar aktif, sehingga mereka mau melakukan apa yang menjadi keyakinannya. Mereka mau mengerjakan tugasnya, mereka mau mengerjakan PR-nya. Itu. Jadi yang kedua yang Ibu bilang itu student center. Apakah tidak boleh ribut? Yang namanya musyawarah diskusi pasti bersuara, ya kan? Bersuara, tapi dengan nadanya jangan terlalu tinggi, yang bisa mengganggu kelas lain. Boleh kita buat, karena memang fungsi guru sebagai kontrol. Kita lihat kelompok 1, bagaimana hasil kalian? Kita keliling kelompok 2, bagaimana kalian di sini? Sudah seperti apa kalian lakukan? Seperti itu kita kelilingi semua kelompok ini. Kita sebagai posisi kontrol untuk melihat bagaimana anak itu aktifkah? Nah, kita boleh tanya, bagaimana pendamping tadi? Kita bisa keliling dari kelompok itu sehingga anak aktif. Kalau kita hanya duduk aja, itu akan memacu mereka untuk bersuara lebih tinggi. Jadi kita harus posisi kontrol. Guru di situ sebagai mengontrol mereka ketika mereka belajar kelompok. Kalau menurut saya seperti itu dulu. Terima kasih. Ada yang lain memberikan tanggapan ataupun memberi pertanyaan? Ayo Pepe. Memberikan tanggapan boleh, nggak harus bertanya. Tanggapan ya? Iya, silakan. Terima kasih. Saya sangat
senang dengan materi ini. Eh, Ternyata kalau kita lihat tadi, guru itu sebagai melaksanakan kontrol, dulu sering melakukan kesalahan-kesalahan, khususnya dalam memberikan hukuman kepada murid. Kalau dulu ada istilah angkat kaki, pegang kuping, ternyata itu tindakan yang salah. Ada lagi disuruh menghormat bendera, diterik matahari lagi, ternyata itu tindakan yang salah. Dan melalui materi-materi yang Ibu sampaikan, ternyata kami bukan sebagai penghukum atau punishment, tetapi harus bertindak sebagai manajer ya, manajer. Kemudian kita juga bisa menggunakan segitiga restitusi tadi supaya semua kontrol daripada guru itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sangat bagus, dan kalaulah kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, khususnya sebagai guru dalam mengontrol siswa, agar siswanya bisa menyadari bahwa keyakinan kelas itu akan dilaksanakan dengan baik, dan siswa yakin dan tahu apabila dia melaksanakan suatu kesalahan, bisa dia langsung melaksanakan hukuman tersendiri. Karena saya ke SMA 2 Berniki atau SMA Tunas Bangsa, ketika bel berbunyi, siswa yang terlambat tanpa disuruh udah push up. Nah itu berarti dia sudah mengerti apa kesalahan dia dan hukuman apa yang dia lakukan. Ternyata itu adalah sebagian dari apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini maunya bisa kita pahami semua dan kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih Bu, itu aja tanggapan saya. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Nah, demikianlah untuk penyampaian materi kita dan tanya jawab kita hari ini. Mudah-mudahan yang terbaik untuk SMP Negeri 2 Selayar bisa terlaksanakan. Ya, demikianlah saya tutup. Boleh Pak berdoa ya untuk menutup. Ibu apa lagi? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan kami saat ini. Kami bersukacita untuk mendengarkan, menelaah, mempelajari apa yang disampaikan oleh Ibu CGP kami, Ibu Siahan. Pada hari ini sungguh bagus dan sangat berguna apabila ini kami terapkan di dalam sekolah kami, akan menghasilkan siswa-siswi yang berdisiplin, yang berkeyakinan dan mampu untuk menuju ke arah yang positif. Terima kasih Bapak. Semoga melalui pertemuan kami ini Tuhan tetap membimbing hati kami dan memberikan yang terbaik buat sekolah kami. Ampuni dosa-dosa kami, terpuji nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Action. Oke, dari pertemuan kita bisa saya simpulkan, kita sebagai guru bukanlah hal yang mudah melakukannya sebagai guru, dan kita harus menyadari kita sebagai guru harus bisa merubah pola pikir anak kita menjadi yang lebih baik agar mereka bisa meraih prestasi. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, jangan lagi langsung kita hukum ya Bapak dan Ibu. Kita lihat dulu kesalahannya, apa alasannya selama ini dia melakukan hal itu. Dan kalau kita bekerja sama, pastilah anak itu akan berubah menuju arah yang positif
sehingga di sekolah kita ini bisa terwujud budaya positif. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu sudah mau mendengarkan pemaparan saya hari ini. Terima kasih.